Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Aksa. Ia kehilangan kedua orang tuanya ketika badai besar menghancurkan desa mereka. Penduduk desa yang tersisa tidak mampu merawat Aksa, sehingga ia sering ditinggalkan sendiri dan bertahan hidup dengan memungut makanan seadanya. Suatu malam, dalam keadaan lapar dan kedinginan, Aksa memutuskan untuk memasuki hutan lebat yang berada di balik gunung. Warga desa menyebutnya hutan Drakona dan percaya bahwa di dalamnya hidup seekor naga raksasa yang menjaga hutan itu. Namun Aksa tidak peduli. Ia hanya ingin menemukan tempat berlindung dan sedikit makanan. Saat menjelajahi hutan, Aksa tersesat dan akhirnya terjatuh ke dalam gua besar. Gua itu dingin dan gelap, tetapi ketika ia menyalakan sebuah obor kecil, matanya menangkap sesuatu yang luar biasa. Seekor naga raksasa dengan sisik berkilauan seperti zamrud sedang tertidur. Naga itu bernama Kalindra, makhluk tua yang telah hidup ribuan tahun sebagai penjaga hutan dan penguasa gunung. Ketika Kalindra membuka matanya, Aksa gemetar ketakutan. Ia mengira hidupnya akan berakhir di sana. Namun alih-alih menyerangnya, naga itu mendekati Aksa dengan lembut. Dengan suara yang dalam dan penuh kebijaksanaan, Kalindra berkata, "Mengapa seorang anak kecil berada di tempat berbahaya seperti ini?" Dengan terbata-bata, Aksa menceritakan kisah hidupnya. Ia berbicara tentang kehilangan orang tuanya, rasa lapar yang tak kunjung hilang, dan kesepiannya. Kalindra, yang meski tampak menyeramkan, merasa kasihan pada anak itu. Ia memutuskan untuk merawat Aksa sebagai anaknya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Aksa mulai belajar banyak dari Kalindra. Naga itu mengajarinya cara berburu, menemukan tumbuhan obat, dan mendengarkan suara alam. Kalindra juga menceritakan legenda kuno tentang dunia, tentang bagaimana manusia, naga, dan alam pernah hidup dalam harmoni sebelum keserakahan manusia merusaknya. Aksa tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tangguh. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak hanya dari pelatihan fisik, tetapi juga dari kebijaksanaan yang diajarkan oleh Kalindra. Namun kedamaian mereka tidak berlangsung selamanya. Suatu hari, penduduk desa yang mendengar rumor tentang naga raksasa di hutan memutuskan untuk memburu Kalindra. Mereka menganggap naga itu sebagai ancaman dan percaya bahwa membunuhnya akan membawa kemakmuran bagi desa. Aksa mencoba memperingatkan Kalindra, tetapi naga itu tidak berniat melawan. Kekerasan hanya akan membawa kehancuran Aksa. Biarkan aku menghadapi mereka dengan cara yang bijak. Ketika penduduk desa tiba dengan senjata, mereka terkejut melihat Aksa berdiri di samping Kalindra. "Dia bukan musuh kita," teriak Aksa. "Kalindra telah melindungi hutan ini selama ratusan tahun. Jika kalian membunuhnya, kalian akan menghancurkan keseimbangan alam." Namun, ketakutan penduduk desa terlalu besar. Mereka menyerang dengan panah dan tombak. Dalam upaya melindungi Aksa, Kalindra menggunakan sayapnya yang besar untuk menahan serangan itu. Ia tidak menyerang balik, hanya melindungi anak yang telah ia anggap sebagai keluarganya. Melihat pengorbanan Kalindra, Aksa berteriak kepada penduduk desa, "Bukalah mata kalian, lihatlah siapa yang sebenarnya melindungi kita selama ini. Tanpa hutan ini, tanpa naga ini, kita tidak akan bertahan hidup." Perlahan, serangan itu mereda. Para penduduk desa mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka melihat bahwa naga itu tidak pernah bermaksud menyakiti mereka. Kalindra hanya ingin menjaga rumahnya dan melindungi keseimbangan alam. Setelah kejadian itu, Aksa menjadi jembatan antara manusia dan naga. Ia mengajari penduduk desa untuk hidup selaras dengan hutan, menjaga alam, dan menghormati makhluk yang ada di dalamnya. Kalindra tetap tinggal di gua, menjadi penjaga yang diam-diam mengawasi,
Sementara Aksa terus menyebarkan ajaran kebijaksanaan yang ia pelajari dari naga itu. Legenda Aksa dan Kalindra menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan manusia bahwa kekuatan sejati bukanlah dari kekerasan, tetapi dari kasih sayang, pengertian, dan harmoni dengan alam. Setelah peristiwa itu, hubungan antara desa dan hutan mulai berubah. Penduduk desa yang sebelumnya takut pada naga dan hutan mulai belajar memahami keajaiban yang ada di dalamnya. Aksa menjadi pemimpin muda yang dihormati, baik oleh manusia maupun makhluk-makhluk hutan. Ia sering bertindak sebagai penengah saat ada konflik antara manusia dan alam. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Pada suatu hari, seorang bangsawan dari kota besar mendengar tentang hutan dan naga raksasa yang dijaga oleh seorang pemuda. Bangsawan itu, yang bernama Arya Prasanta, adalah orang yang tamak dan ambisius. Ia menganggap naga itu sebagai ancaman, sekaligus harta yang harus ditaklukkan. Ia percaya bahwa kulit, sisik, dan gading naga bisa dijual dengan harga yang fantastis. Arya mengirim pasukannya, lengkap dengan senjata-senjata besar, untuk memasuki hutan dan menangkap Kalindra. Ia juga membawa seorang penyihir bernama Larita, yang terkenal karena kekuatannya dalam menjinakkan makhluk-makhluk raksasa. Aksa mengetahui rencana ini dari burung-burung hutan yang melaporkan pergerakan pasukan Arya. Ia segera pergi menemui Kalindra di guanya. "Mereka datang untuk menangkapmu," kata Aksa dengan nada cemas. Kali ini mereka lebih terorganisir dan berbahaya. Kalindra menatap Aksa dengan bijaksana. Hutan ini telah hidup lebih lama dari kerajaan manapun. Mereka boleh datang dengan kekuatan mereka, tetapi kita memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, alam dan keharmonisan. Aksa dan Kalindra menyusun strategi bersama makhluk-makhluk hutan. Para harimau, gajah, dan burung elang bersiap membantu, sementara pohon-pohon besar seolah hidup melindungi tanah yang mereka jaga selama berabad-abad. Ketika pasukan Arya memasuki hutan, mereka langsung menghadapi perlawanan yang tidak terduga. Kabut tebal menyelimuti mereka, membuat mereka kehilangan arah. Pohon-pohon tumbang menutup jalan, dan suara binatang-binatang hutan menggema, menciptakan rasa takut di hati para prajurit. Namun, penyihir Larita tidak gentar. Dengan tongkat sihirnya, ia menciptakan api yang membakar kabut dan memaksa makhluk-makhluk hutan mundur. Ia menggunakan kekuatannya untuk memanggil angin kencang, memecah pertahanan alami hutan. Melihat hal itu, Aksa tahu ia harus bertindak. Dengan keberanian yang diajarkan Kalindra, ia mendekati Larita dan berkata, "Kenapa kau membantu mereka menghancurkan sesuatu yang indah? Hutan ini bukan ancaman, tapi kehidupan." Larita, yang awalnya hanya bekerja demi uang, mulai merasakan sesuatu dalam hati kecilnya. Kata-kata Aksa menyentuh nuraninya, mengingatkannya pada masa lalu ketika ia sendiri adalah seorang yatim piatu yang dulu hidup bergantung pada alam. Namun Arya tidak peduli. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang gua Kalindra secara langsung. Ketika mereka mencapai gua itu, Kalindra akhirnya keluar dari persembunyiannya. Dengan tubuhnya yang berkilauan seperti batu permata dan napas yang memancarkan cahaya, naga raksasa itu berdiri di hadapan pasukan dengan tenang, namun penuh wibawa. "Arya Prasanta," suara Kalindra menggema. "Kau datang dengan niat serakah, tetapi aku tidak akan membiarkanmu merusak hutan ini. Pergilah, atau hadapi murkanya alam." Arya tertawa sinis dan memberi perintah untuk menyerang. Namun sebelum mereka sempat mendekat, bumi di sekitar mereka bergetar. Pohon-pohon tumbuh dengan cepat, menciptakan dinding yang tidak bisa ditembus. Akar-akar besar muncul dari tanah, menangkap senjata dan peralatan mereka. Larita, yang akhirnya tersadar, berdiri di samping Aksa dan berkata, "Aku salah.
izinkan aku membantu kalian." Dengan tongkat sihirnya, ia menciptakan mantra perlindungan yang memperkuat kekuatan hutan. Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan, Arya akhirnya mundur bersama pasukannya. Ia bersumpah untuk kembali suatu hari, tetapi dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan terhadap kekuatan alam yang tak terduga. Setelah itu, Kalindra dan Aksa menjadi simbol persatuan antara manusia, alam, dan makhluk-makhluk ajaib. Larita, yang sebelumnya menjadi ancaman, memutuskan untuk tinggal di hutan, membantu menjaga keseimbangan bersama Aksa dan Kalindra. Hutan itu kemudian dikenal sebagai Hutan Harmonia, tempat manusia dan alam hidup berdampingan. Aksa terus mengajarkan pelajaran kebijaksanaan kepada desa-desa di sekitarnya, sementara Kalindra tetap menjadi penjaga setia yang melindungi hutan dan semua makhluk di dalamnya. Legenda mereka hidup selamanya, mengingatkan dunia bahwa keharmonisan hanya bisa tercapai jika manusia belajar menghormati alam dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya.